Hari ini saya akan memberikan 3 tips buat Anda yang lebih supaya membuat Anda lebih termotivasi, lebih selalu positif ya. Mungkin kita sering melihat beberapa kasus ataupun beberapa keadaan kondisi di mana kayaknya susah sekali sih kondisinya, atau kayaknya kita dalam kondisi yang sulit, kita kayaknya segala sesuatu sudah kita coba tapi tetap tidak berhasil atau tetap tidak menghasilkan apa yang kita inginkan. Dan biasanya respons yang kita berikan terhadap keadaan seperti itu, biasanya kita cenderung suka menyalahkan. Kenapa ya? Contoh, misalnya gini, penjualan kita tidak mencapai target. Iya ya, salah. Kenapa ya? Mungkin karena trennya ya salah nih. Kayaknya mungkin tahun ini kita kurang hoki gitu ya. Kayaknya mungkin bintang saya nggak cocok. Saya karena melihat ramalan itu di majalah, wah kayaknya rezekinya kurang bagus ya. Keuangan juga seret, makanya saya percaya. Itu kayaknya saya kurang bagus lah. Jadi menyalahkan. Ada juga yang meresponsnya karena mungkin itu cari alasan kenapa nggak capai target. Ya inilah karena ya mungkin kita harinya singkat ya, mungkin juga kita pokoknya cari-cari alasan deh ya, karena mungkin musim panas lah, atau karena musim hujan lah, atau segala macam kita cari-cari alasan ya, karena mungkin ini itu dan sebagainya. Atau respons kita biasanya keadaan-keadaan seperti itu, kenapa nggak sampai ini? Masih mending kita nggak capai target, atau masih mending nih penjualannya cuma sekian persen, atau profitnya cuma 2%. Orang lain ada yang rugi malah. Jadi kadang-kadang dengan kondisi sulit malah respons kita satu, bisa blaming, menyalahkan, atau cari-cari alasan, atau juga bisa menyangkal bahwa itu terjadi. Nah, apa sih 3 hal yang ternyata dimiliki oleh mindset seorang yang sukses, orang-orang yang sangat luar biasa, yang masuk ke top 100 tersukses di dunia? Itu kira-kira pemikirannya seperti apa? Sebenarnya hanya sesimpel 3, yaitu adalah pikiran pertama, mereka harusnya ownership. Ownership itu apa? Ownership adalah begini, kalau keadaan itu sulit terjadi di dalam diri saya ataupun di dalam keadaan bisnis saya, pertama kita masih melihatnya dari ownership. Ownership itu begini, kalau terjadi sulit ini, berarti apa yang saya harus perbuat berikutnya? Apa yang harus saya kerjakan selanjutnya? Apa yang harus saya pikirkan lebih baik? Apa yang harus pikirkan lebih kreatif? Apa yang harus saya lakukan lebih berbeda dengan yang sebelumnya? Pertama, ownership. Berarti mulai dari saya. Mulai dari saya, ownership. Tips kedua, setelah ownership adalah accountable. Accountable adalah apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita berikan statement, apakah kita benar-benar lakukan? Contoh, oh ya nanti bulan ini saya akan melakukan strategi seperti ini. Bulan ini kita akan mulai mencoba diskon seperti ini. Kita mulai akan mencoba begini. Apa yang kita telah katakan, apakah kita jalankan? Kadang-kadang kita cuma janji-janji doang. Atau bahasa kerennya adalah heaven promises. Apa tuh heaven promises? Janji-janji surga. Janjinya, saya akan begini. Tapi kenyataannya kita tidak walk the talk. Tidak melakukan apa yang kita katakan. Katanya mau bayar nih, iya betul, katanya mau bayar tanggal 10. Oh iya bener nih, bayar tanggal 10 ya. Oh iya bener tanggal 10. Bener loh tanggal 10 ya, bener ya. Ternyata begitu tanggal 10, kenapa belum bayar? Ya tahu sendiri, kita kan begini, alasan lagi kan. Alasan lagi dan alasan lagi. Ya. Jadi accountable adalah memastikan apakah kita melakukan apa yang kita katakan. Ya, you do what you promise to do. Oke? Tips kedua. Tips ketiga adalah mengenai responsible. Kata-katanya sesimpel responsible, tapi prakteknya tidak sesimpel kata-katanya. Kata-katanya hanya responsible, tapi prakteknya tidak sesimpel itu. Contohnya misalnya kita adalah seorang penyanyi misalnya, ya, dimana kita hari itu kita responsible untuk menyanyi. Ya, bisa aja waktu saat kita menyanyi, kita benar-benar menyanyi, tapi nyanyinya mungkin nggak pakai passion, nggak pakai semangat. Nyanyi sih, tapi nggak pakai semangat. Berarti responsible yang kita jalankan dalam pekerjaan saya berapa persen? Ya, ataupun kita pekerjaan apapun. Pekerjaan misalnya OB contohnya. Sesimpel OB. Waktu saat dia membersihkan toilet, ada yang membersihkannya biasa-biasa. Responsible sih, pegang sapu juga. Tapi ada yang benar-benar passionnya luar biasa. Nah itu responsible. How much responsible are you doing to your job? If you do 100% responsible to your job, you get 100% results. So, kesimpulannya, cuma 3 hal yang menjadi satu pemikiran, satu pola pikir orang-orang top sukses di dunia yang bisa penghasilannya, bisa bisnisnya, bisa pekerjaannya, karirnya meningkat luar biasa. Pertama adalah, are you ownership to your job? Are you accountable to your action? Are you responsible to your responsibility to your duty? Oke? So, mudah-mudahan itu jadi pemikiran Anda dan mudah-mudahan menjadi satu hal yang bisa Anda renungkan kalau Anda ingin lebih sukses dari saat ini.